Om Swastiastu. Hari ini saya akan membuat padme yang biasanya dipakai pada banten pembersihan seperti Prayasita, Dormengala, pengulapan dan biokaonan. Jadi bahan yang kita gunakan adalah janur. Jadi 2 buah janur. Yang pertama kita tentunya ngebohin janurnya seperti ini. Nah, jangan lupa untuk menghilangkan mala busungnya. Nah, ini yang sering dilupakan oleh para pembuat banten. Jadi malanya tidak di ini. Jadi sekarang kita bikin dasarnya. Dasarnya bisa menggunakan canang sari. Yang ukurannya segini saja, kita tuas canang sari. Nah, seperti biasa canang sari yang polos seperti ini. Kemudian kita buat seperti ini. Nah, ini untuk membuat dasar padme kita bisa menggunakan canang seperti ini, canang uras seperti ini. Kita buat bentuk jahit seperti biasa, seperti canang sari. Ini sebagai dasarnya. Nah, ini sebagai dasarnya seperti ini. Ini sudah kita dasarnya sudah bisa 8. Di ujungnya 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi makanya disebutkan padme astadala. Jadi kita akan membuat tuasan padme. Nah, selanjutnya kita cari yang kita tuas seperti ini biar dia sejajar padme ini. Kemudian kita lipat kurang lebih 1 jengkal saya seperti ini, 1 jengkal kita lipat jadi 2. Kemudian kita potong. Kemudian tengahnya dikasih tomesin untuk lubang untuk memasukkan nanti. Nah, yang kedua kurang lebih 1,5 cm seperti ini ya. Tidak sampai putus. Kemudian kita balik. Nah, buat seperti ini. Nah, ini untuk ininya. Kemudian cukup seperti itu. Nah, ini ditues jadi tidak sampai habis. Jadi dikasih tomesan sedikit. Ini fungsinya pertama untuk nanti bisa ngasih sematnya bitunya. Nah, ini untuk membuat hiasan sari daripada padme. Nah, seperti ini. Seperti ini kita buat agak bergigi. Kemudian ini kita tulis seperti ini. Nah, ini sebagai untuk bisa nanti untuk ngetisang tirtenya. Nah, setelah itu selesai, kita balik seperti ini. Kemudian kita buat pemesangan seperti ini. Kemudian kita hilangkan busungnya, tinggal lidinya saja. Nah, ini sebagai dasar. Kalau sudah jadi, bentuknya akan seperti ini. Ini bentuknya akan seperti ini. Nah, setelah itu baru kita jahit. Ya, jahit yang pertama kita akan jahit lubangnya di tengah ini seperti ini, jadi masih kelihatan lubangnya. Kita jahit di setiap pojokan 1 ya, kemudian 2, 3, 4. Jadi sudah dapat dasarnya. Nah, yang pertama ininya kita sematin juga, kita bentuk pojongan seperti ini. Oke. Empat-empatnya 2. Nanti juga 3, 4. Nah, kalau sudah keempat-empatnya, kalau dalam keempat-empatnya kita sematin seperti ini, baru kita akan masukkan satu persatu. Cara masukkannya seperti ini, balik masukkan lidinya ya, yang jadi biar nggak gini, kita masukkan dua-dua aja, kemudian langsung dijarit. Nah, ini tempat menjaritnya, kita cocokkan, kita samakan, kita ratakan, baru kita jarit.
Nah, kita masukkan. Kemudian ini juga yang ketiga, kita masukkan ke lubang yang ada di sini. Ini. Kemudian kita jarit. Dengan semat. Nah, ini sudah ketiga, niki yang keempat. Kemudian kita jarit semuanya. Jarit dengan pelan-pelan. Nah, kita sudah punya dasar untuk padme. Jadi ini adalah simbol sari daripada padmonya. Sedangkan ini adalah daun padmo yang mekarnya. Nah, seperti ini. Nah, setelah jadi baru kita masukkan ke alas yang sudah berbentuk dari canang ini yang berdaun 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita masukkan. Nah, agar dia tidak lepas, kita bisa kasih semat juga seperti ini. Kemudian seperti ini. Nah, jadi kita sudah mendapatkan satu buah padme yang kita bisa letakkan nanti di payung coblong ketika kita membuat banten parasite. Karena ini bahannya dari janur, tentunya ini ditempatkan di parasite dari pengulapan. Jadi bawahnya adalah 8 padma sedala. Ini adalah menyerupai bunga padma yang sudah mekar. Sedangkan inilah sari daripada bunga padme itu. Nah, inilah yang kemudian dipakai meketis ketika kita ngemagian banten pembersihan seperti parasite, pengulapan, biokala dan durmengala. Tergantung bahannya. Kalau ini bahannya janur itu ditempatkan di parasite atau di pengulapan. Kalau bahannya dari selepan ditempatkan di durmengala. Kalau bahannya dari daun andong akan ditempatkan di banten biokala. Demikian umat Dharma, bagaimana cara membuat yang disebut dengan padme. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang menyenangi warisan leluhur ini. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.